Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hirsu Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini ada usulan yang konyol dari anggota Komisi 3 DPR. Ini fraksinya apa nih? Nasdem ya, yang meminta agar aparat penegak hukum itu fokus pada kasus-kasus baru. Jangan lagi mengungkit kasus yang lama. Nah, pemerintahan baru kan apa ini juga baru belum sebulan bekerja. Jadi kasus apa yang mau dikejar gitu? Kesannya ini seolah mendukung pemberantasan korupsi gitu dan heroik yang ingin agar pemerintahan baru ini bersih dari kasus korupsi. Tapi sebenarnya dia ini menyimpan agenda tersembunyi. Ini berkaitan banyak sekali kasus-kasus lama yang kemarin-kemarin itu digunakan sebagai politik sandera. Artinya ya kasus itu belum ditangani sampai sekarang. Kalau toh ada ditangani itu dihentikan di tengah jalan begitu. Iya benar bahwa banyak kasus yang akhirnya mulai dibuka atau saling membuka sebetulnya kasus-kasus yang sudah lama dijejaki atau diintip atau bahkan dipetakan oleh KPK atau kejaksaan atau kepolisian tuh yang kemudian jadi viral justru ketika ada momentum pemerintahan baru kan. Kita mesti baca itu kasus 1 triliun siapa namanya Rikar di Surabaya kemarin itu. Mahkamah Agung tentu mengintip sebetulnya gejala itu, tetapi didiamkan bertahun-tahun. Jaksa juga pasti punya jejak awal tentang kejadian 10 tahun lalu atau bahkan lebih dari itu, yaitu kecurigaan-kecurigaan kecil, tapi juga didiamkan. Sekarang tiba-tiba DPR minta supaya kasus-kasus itu seolah-olah tidak perlu dibongkar atau cari kasus yang baru. Ini konyol DPR nih. Ya pemerintahan baru dibentuk, Pak Prabowo baru jadi presiden. Kasus apa yang mau diajukan di situ kecuali kasus yang sekarang jadi viral, yaitu soal tangkapan kejaksaan yang memang baru ditemukan sekarang, tetapi yang sekarang itu justru bisa terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di kabinet, misalnya begitu. Kalau itu pengertiannya kan kasus lama itu pemainnya itu juga sampai sekarang tuh. Jadi kita mesti lihat sorry, bagaimana tukar tambah kasus itu akhirnya jadi permainan baru di era Pak Prabowo yang tidak dikehendaki oleh Pak Prabowo. Kan Prabowo di awal pidatonya menekankan terus supaya jangan ada permainan kekuasaan yang menyebabkan rakyat terlantar. Artinya jangan ada korupsi, itu dasarnya. Apakah sinyal ini juga menunjukkan keinginan Prabowo untuk membongkar semua kasus? Ini yang akan jadi sorotan saya kira oleh banyak talk show minggu ini, yaitu bagaimana kasus-kasus lama itu terkait dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang orang-orangnya bahkan ada di dalam lingkaran sekitar kekuasaan hari ini. Kan elit dari presiden kan sama aja kan, pindah-pindah elitnya doang, pindah-pindah ganti presiden, elitnya sama tuh. Jadi kita mau lihat bagaimana jalan pikiran DPR ini yang diwakili oleh siapa, Komisi 3, yang menginginkan supaya kasus-kasus baru yang mesti ditampilkan, jangan kasus-kasus lama. Kita melihat paradoksnya di situ. Sementara Pak Prabowo menginginkan bahwa apapun yang lama itu, bahkan judi online itu kita tahu udah puluhan tahun itu, atau udah paling nggak 5-6 tahun terakhir ini itu, ya, beliau mengatakan bahkan saya tahu tuh bandar-bandarnya. Itu kan kasus lama juga tuh yang memang harus dibongkar karena masih beroperasi di situasi hari ini. Jadi kira-kira itu pesan terselubung dari pemerintahan Prabowo bahwa yang lama pun itu masih ada di hari ini. Kasus ex pejabat TMA yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan kemudian ditemukan uang dan emas senilai 1 triliun. Ini kan juga sangat mengejutkan, dan ini kan juga kasus lama ya. Hanya saja ditangkapnya itu di era pemerintahan baru gitu. Tapi anehnya banyak juga yang menyoroti ini bukan persoalan korupsinya Bung Rocky, tapi orang menduga ada apa nih ya, kok tiba-tiba kasus besar semacam ini baru diungkap gitu. Apalagi kan ini juga berkaitan dengan dugaan adanya persaingan kekuasaan. Ini Jaksa Agung, kemudian Kapolri dan Panglima TNI itu kan belum diganti. Beda dengan menteri-menteri yang baru. Kalau menteri yang baru itu banyak memang mereka orangnya Pak Jokowi, tapi direkrut lagi, dimasukkan ke kabinet lagi. Sementara kalau Kejaksaan, Kapolri dan Panglima TNI itu kan langsung mereka tidak diberhentikan tapi berlanjut gitu.
Ya akhirnya orang juga melihat bahwa gejala kenekatan kejaksaan untuk membongkar korps Mahkamah Agung, korps kehakiman ini bisa menimbulkan keruutan di bawah, karena pasti akan ada aja tuh hakim-hakim yang juga merasa mulai terancam karena kasus besarnya dibongkar di Kejaksaan Agung, lalu mulai mencari cara untuk melakukan semacam duel isu di daerah terutama kan. Padahal kita tahu bahwa Kejaksaan Agung juga disorot, dan sorotan itu justru yang lebih penting karena Kejaksaan Agung punya kewenangan untuk menghentikan perkara, punya kewenangan untuk mencari atau memindahkan satu peristiwa dari pidana ke perdata atau sebaliknya dari perdata ke pidana. Kan ini kewenangan dua institusi yang kadang-kala bertabrakan. Tetapi kita ingin supaya ada kondisi baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo supaya terlihat bahwa kasus itu apapun dia mesti diperlihatkan sebagai kasus, bukan sebagai transaksi. Kan itu intinya tuh. Mungkin sekali nanti ada BAP jaksa yang disuruh bolak-balik oleh hakim di daerah tuh karena merasa kesel, hakimnya mulai dipersoalkan oleh jaksa, demikian juga jaksanya mulai diintai oleh aparat yang lain untuk dilaporkan sebagai kasus-kasus gratifikasi, kan macam-macam yang sekarang ada. Jadi ini era ketika korupsi akhirnya diucapkan kembali sebagai problem bangsa ini, dan itu dimulai oleh bahkan pengakuan oleh Pak Prabowo bahwa dia mengetahui model-model korupsi, model-model money laundering, model macam-macam. Jadi kemampuan pemerintah ini untuk mendeteksi apa yang menjadi harapan publik itu mesti kita pujikan. Bukan kita memuji kekuasaan, tapi kita puji semua hal yang memungkinkan kita percaya bahwa pemerintahan ini bisa menimbulkan harapan baru, kan itu kan. Jadi sementara mungkin orang menunggu kapan pemerintahan Prabowo dikritik oleh Rocky Gerung, Hersu atau FN. Nah sekarang kita lagi kasih kritik dalam bentuk ulasan kritik supaya kita dijaminkan. Tentu nanti ada saatnya partai politik mulai mempersoalkan bahwa pemerintahan hari ini tidak efektif karena lalai atau lamban dalam pemberantasan korupsi. Kan itu juga ada fungsi dari deteksi kita terhadap keadaan. Jadi kita mau fair mengatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Prabowo kita harus tagih dari sekarang, bahwa judi online mesti diselesaikan, bahwa kasus-kasus lama juga harus dibuka, jangan ikuti semacam keinginan Komisi 3 bahwa kasus-kasus lama itu sebaiknya tidak perlu lagi. Itu kan diinsinuasikan begitu kan, cari kasus baru. Jadi kelihatannya ini soal korupsi akan jadi talk of the town atau talk pembicaraan yang akan mengguncang kembali dunia politik Indonesia. Kasus ex pejabat Kejaksaan Agung, ya Zarof Rikar, namanya memang sulit ini Bung Rocky ya. Memang sangat dramatis. Bukan hanya jumlah duitnya, tapi juga itu tumpukan uang bergebok-gebok itu dalam bentuk rupiah dan dolar yang digelar atau dipamerkan oleh Kejaksaan Agung. Makanya tadi saya menyatakan apa target dibalik semua itu ya. Karena kan kita terbiasa bahwa proses penegakan hukum itu sering kali digunakan sebagai bargaining politik dan kekuasaan. Emang sangat dramatis yang ditontonkan oleh Kejaksaan Agung, dan itu yang juga harus dibaca sebagai sesuatu yang ditampilkan secara dramatis, pasti ada sesuatu di belakangnya tuh. Kenapa misalnya mesti digelar uang sebanyak itu? Apa betul sudah dihitung? Itu semacam seni instalasi itu dalam pameran kesenian itu dipamerkan sebagai seni instalasi, atau dalam bahasa filosofi namanya the festival of torture. Itu artinya kejahatan itu bahkan dipamerkan di depan publik. Untuk apa? Untuk efek jerah, oke. Untuk apa? Untuk menerangkan kasak-kusuk yang masih mungkin atau peta yang masih mungkin diperlihatkan di balik pameran uang banyak itu. Jadi betul kecurigaan publik bahwa uang sebanyak itu tidak mungkin hanya beredar di 1, 2, 3 orang. Pasti itu ada kaitan dengan si ini, si itu, panah-panahnya ke sana kemari itu, atau bahkan sangat mungkin jejak-jejak 1 triliun itu yang masih tersimpan itu disediakan untuk satu permainan politik berikut tuh. Dengan kata lain, sudah ada permainan politik sebelumnya yang melibatkan oknum-oknum
atau bahkan bukan oknum, mereka unsur-unsur yang memang diasuh oleh kekuasaan di masa lalu. Kan itu dasarnya. Jadi kelihatannya harus terus dipantau oleh mata netizen bahwa jaringan di belakang 1 triliun ini itu bahkan melampaui satu daerah yang di OTT-kan itu. Kan ini dianggap OTT sebetulnya, bahwa uang itu ditemukan dan dipantau mungkin udah begitu lama tapi disembunyikan, tiba-tiba ada momentum lalu jaksa langsung bekerja tuh semacam blitzkrieg, apa namanya tuh, perang dadakan itu, perang kilat itu. Tetapi kita mau lihat kekilatan itu, di belakang perang kilat itu ada perang yang sudah panjang, perang konvensional yang menyebabkan timbunan uang itu akhirnya ditemukan tuh. Jadi tetap akan ditanya oleh publik bagaimana caranya kejaksaan bisa memantau itu dan tiba-tiba langsung OTT di situ. Bukankah peristiwa semacam itu perlu persiapan, perlu deteksi yang panjang, dan bukan suatu yang tiba-tiba lalu jadi sensasi. Jadi tetap di belakang peristiwa ini, apa namanya istilah hukumnya itu, causa celebre. Jadi kasus yang sedang dirayakan ini, yaitu ketemu 1 triliun di rumah seorang pejabat hukum itu, harus juga dibuka peta di belakang penemuan itu, peta intelijen, peta yang mungkin dianggap kalau ini ditaruh di dalam peta membahayakan seseorang, kalau ini tidak ditaruh akan jadi kecurigaan. Jadi kita harusnya berpikir maksimal bahwa uang semuanya itu pasti di belakangnya ada kekuasaan juga yang besar. Pameran uang dan emas sebesar 1 triliun, itulah kita menyebutnya ya, itu kan sangat ironis dan kontradiktif dengan kehidupan sehari-hari rakyat yang makin sulit. Ini mesti bikin orang tambah marah aja nih Bung Rogi. Bagaimana mungkin ya dengan menjadi maklar kasus itu, ternyata para pejabat tinggi di lembaga hukum kita kehidupannya bergelimang harta, sementara rakyat yang sudah banting tulang hidupnya juga makin sulit. Dan bisa kita pastikan ini Zarof Rikar ini kan satu dari sekian banyak mereka yang berperan sebagai pejabat tinggi tapi berperan sebagai maklar kasus. Tentu pada akhirnya kita balik pada rasa keadilan sosial yang terhalang selama ini, dan tiba-tiba melihat ada uang 1 triliun ada di depan mata, sementara emak-emak antri untuk menunggu proyek besar Pak Prabowo itu makan siang bergizi. Kan kita melihat bagaimana jarak kesosialan manusia Indonesia itu dihina. Kita lihat bagaimana rakyat terhina karena dia hanya bisa menonton 1 triliun, sementara di dompet emak-emak itu tinggal ada 20.000, bolak-balik ke ATM juga nggak masuk-masuk uang gaji suaminya mungkin yang makin lama makin kecil karena setelah PHK tabungannya habis. Kan kita lihat kecenderungan itu tumbuh sebagai kemarahan publik. Jadi penting sekali negeri ini untuk menetapkan standar kepedulian negara pada rakyat kecil. Kan APBN memang manuver fiskalnya, ruang manuvernya itu sangat kecil, tetapi ini negara memang didesain untuk memuliakan rakyat. Kan kita berjanji atau negara berjanji untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu artinya kesehatan, rasa aman, rasa percaya diri itu mesti ditumbuhkan. Jadi kita ingin lihat apa konsekuensi dari kabinet yang sebesar ini terhadap prinsip-prinsip dasar kerepublikanan kita itu. Republikanisme, the ethics of republicanism, artinya ada common good, ada kebersamaan yang mesti dihasilkan oleh kebijakan negara. Dan hari-hari ini hal-hal itu yang akan mengkhawatirkan, karena di dalam kabinet tetap terlihat ada kondisi yang tidak memungkinkan pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan itu dihasilkan, karena komposisi menteri-menteri di situ mulai dibaca oleh publik adalah bagian dari suruhan oligarki. Beberapa sifat kebijakan yang masih harus dibersihkan, misalnya berapa banyak anggaran yang akan masuk ke dalam wilayah-wilayah untuk menaikkan IHAP, indeks harapan hidup tuh, atau
Human Development Index itu, kan itu kita merosot semua tuh. Jadi kita mau tunggu semacam hentakan awal dari Presiden Prabowo untuk mengatakan saya memang berencana dan rencana itu harus dilakukan dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya supaya kedaulatan ekonomi, politik, kebudayaan kembali pada rakyat. Hanya itu yang ingin kita tuntut dari beliau. Sebelum kritik diluncurkan lagi lebih tajam. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.